orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani dan orang Ibrani. Nah, ini pula yang perlu saya tekankan berulang-ulang. Sampai ada yang mengatakan, Yesus kan bukan orang Yunani, kenapa Injilnya ditulis pakai bahasa Yunani? Salah paham dan berpaham salah lagi. Akibatnya karena apa? Mainnya kurang jauh tadi. Nah, selain bahasa Yunani sebagai bahasa lingua franca, makanya orang mesti bertanya, Petrus pergi ke arah barat ya. Di situ dikatakan Asia Kecil, Kapadokia. Sekarang tempatnya di di Turki, Asia Kecil itu. Bahasanya apa? Orang-orang, sekalipun ada orang Yahudi diaspora yang datang dari Siprus, datang dari Alexandria, tapi Petrus bahasanya apa ketika pergi ke Kapadokia, pergi ke Asia Kecil? Kan dalam 1 Petrus suratnya pasal 1 bahasanya tidak mungkin Ibrani dong. Bahasanya bahasa Yunani. Tapi berdasarkan temuan-temuan arkeologi, sensus di zaman Kaisar Agustus itu bahasanya Latin. Sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani. Ya saudara-saudara, bahasa Aram ini bahasa percakapan sehari-hari. Makanya pada abad pertama Petrus itu orangnya satu tapi namanya 3 bahasa. Petrus itu bahasa Yunani, Simon bahasa Ibrani, Kefa atau Kefas bahasa Aramaik. Baru lingua franca, bahasa internasional yang dipakai saat itu, bahasa Yunani. Dan gereja mula-mula di Yerusalem itu ada orang Yahudi yang berbahasa Yunani dan orang Yahudi yang berbahasa Aram dan kitabnya Ibrani. Maka disebutkan dalam Kisah Rasul pasal 16. Di situ di jemaat gereja mula-mula di Yerusalem itu orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani dan orang Ibrani. Nah, ini pula yang perlu saya tekankan berulang-ulang. Sampai ada yang mengatakan, Yesus kan bukan orang Yunani, kenapa Injilnya ditulis pakai bahasa Yunani? Salah paham dan berpaham salah lagi. Akibatnya karena apa? Mainnya kurang jauh tadi. Nah, selain bahasa Yunani sebagai bahasa lingua franca, makanya orang mesti bertanya, Petrus pergi ke arah barat ya. Di situ dikatakan Asia Kecil, Kapadokia. Sekarang tempatnya di di Turki, Asia Kecil itu. Bahasanya apa? Orang-orang, sekalipun ada orang Yahudi diaspora yang datang dari Siprus, datang dari Alexandria, tapi Petrus bahasanya apa ketika pergi ke Kapadokia, pergi ke Asia Kecil? Kan dalam 1 Petrus suratnya pasal 1 bahasanya tidak mungkin Ibrani dong. Bahasanya bahasa Yunani. Tapi berdasarkan temuan-temuan arkeologi, sensus di zaman Kaisar Agustus itu bahasanya Latin. Jangan menyamakan Injil, jangan menyamakan iman Kristen yang Yesusnya berkarya di Galilea, wilayah bangsa-bangsa, dengan segala kompleksitas bahasanya, sama dengan agama lain yang mewarisi satu bahasa. Islam hanya bahasa Arab, Hindu hanya bahasa Sanskrit, Konghucu hanya dengan bahasa Tionghoa, ya toh? Karena kekristenan itu memang multi etnik, multilingual, banyak bahasanya. Makanya itu tercermin dalam nyanyian-nyanyian gereja. Ketika kita nyanyi misalnya Haleluya itu bahasa Ibrani, Maranatha bahasa Aram, Kyrie eleison, Tuhan datanglah, Kyrie eleison itu bahasa Latin, Gloria in excelsis Deo itu bahasa Latin, ya. Kemudian Kyrie eleison itu bahasa Yunani, itu multilingualnya di zaman Kristus. Nah, saudara-saudara, makanya ketika Yesus bicara tentang anti-Kristus, itu sesungguhnya ucapan Yesus sendiri, seperti dibaca pada
Matius pasal 24 ayat 24 bahwa pada akhir zaman itu banyak nabi-nabi palsu dan Kristus-Kristus palsu, Mesias-Mesias palsu. Bahasa apa yang kita temui di Perjanjian Baru? Bahasa Yunani, pseudo Kriston, Kristus palsu. Pseudo itu yang jadi bahasa Inggris, ya, artinya palsu. Pseudo bahasa Yunani artinya palsu. Tapi Yesus sendiri berbicara dalam bahasa Aram sehari-hari, makanya bisa dilacak. Puji Tuhan, gereja itu mewarisi semua kekayaan liturgi itu. Kalau Anda pergi ke gereja Yunani Ortodoks, setiap ibadah minggu tetap doksa, patri, ketuyu, ketuagiu, pnefmati, kemuliaan bagi Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kalau Anda pergi ke gereja Aramaik yang berbahasanya Tuhan Yesus, sampai sekarang masih ada. Gereja Katolik Maronit di Lebanon, gereja Ortodoks Syria di Syria. Nah itu kalau Anda bayangkan kalau semuanya jadi GBI, hilang sejarahnya. Kalau semua jadi GPIB, sejarahnya terhapus. Karena kalau orang HKBP pakai bahasa Batak lebih dari bahasa Aram. Orang Jawa lebih Jawa ketimbang memakai bahasanya Yesus. Maka iman Kristen harus berakar pada konteks aslinya dan teks aslinya kitab suci, tapi terus melakukan inkulturasi atau kontekstualisasi. Kalau kita kehilangan keaslian kita tidak punya sejarah. Ngawurnya nanti kebablasan. Tapi kalau kita punya akar sejarah yang kuat, akar bahasa yang kuat, tapi asli-aslian tanpa diterjemahkan, kita akan kehilangan pesan Injil yang sebenarnya. Makanya sudah benar ketika kita mau lihat bahasanya Yesus, tinggal aja ikut gereja Maronit misalnya di Lebanon. Disitulah Yesus mengatakan bahwa yang diterjemahkan sebagai antikristus itu bahasanya Yesus, bahasa Aramaik, Mesiha Dagala. Mesiha itu bentuk Aramaik dari Hamasiah, Sang Kristus, dia yang diurapi. Tapi bahasa sehari-hari bahasa sehari-hari Yesus itu adalah Mesiha. Dagala itu artinya ada dua, palsu, peniru, sekaligus pelawan. Itulah yang kemudian dalam Alkitab bahasa Arab diterjemahkan Al-Masihud Dajjal, yaitu Dajjal itu artinya pembohong, pemalsu, tapi juga peniru. Nah, kalau di dalam Matius dan Markus, kata Mesiha Dagala di dalam bahasa Yunani diterjemahkan oleh para penulis Injil dengan pseudo Kristus. Tetapi dalam surat yang kita baca 1 Yohanes pasal 4 ayat 2 dan 3 tadi diterjemahkan dengan anti-Kristus. Aslinya dalam bahasa Aramaik Mesiha Dagala. Itu teksnya ayat 3 itu berbunyi Wekul ruhadila mautia di Yesua eta bebasar. Setiap roh yang tidak mengakui Yesus telah datang sebagai manusia, maka dikatakan laiteh min alaha, dia tidak berasal dari Allah. Bahasa Arab Allah itu dari bahasa Aramaik juga alaha, ya. Tapi dari mana asalnya ilah, melainkan hadimin Mesiha Hidagala. Itu asalnya dari roh-roh Al-Masih Dajjal, roh Mesiha Dagala, roh antikristus. Makanya dalam ayat yang paralel disebutkan di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 22, Manu Dagala. Siapakah Dajjal itu? Ila in eina de kafar de Yesua lahua Masiha hanahu Mesiha Dagala. Siapakah roh pembohong? Siapakah pendusta? Siapakah Dajjal itu kalau bukan
mereka yang kafir terhadap Yesus sebagai Kristus. Nah, kata kafir dalam bahasa Arab itu punya paralel dengan bahasa Aramaik kapara. Makanya kalau Anda membaca serat babat bahasa Jawa, ya, ramalan Joyoboyo, Joyoboyo Musarar, itu orang Jawa juga ketakutan dengan kedatangan Dajjal pada akhir zaman yang bisa mengalahkan hanya Nabi Isa. Itu pandangan orang Jawa itu yang namanya ramalan Joyoboyo. Lah ramalannya ya tidak usah terlalu ditekankan, tapi yang penting etimologinya itu asalnya dari mana. Maka dalam ramalan Joyoboyo itu pada dahinya Dajjal tertulis kata kafir. Kenapa asalnya dari sini kata itu? Siapakah roh antikristus? Siapakah pembohong? Siapakah Dajjal itu? Kalau bukan dia yang kafir, dekafar di Yesua, yang kafir terhadap Yesus sebagai Kristus. Jadi siapakah Dajjal? Mereka yang mengkafiri Yesus telah datang sebagai manusia. Paham ya saudara-saudara? Dan cirinya apa? Cirinya itu mereka menolak Yesus telah datang sebagai manusia. Lah untuk itu kita mesti membuka sejarah, teks dan konteks asli sudah saya jelaskan. Ya kan? Jadi mau diotak-atik seperti apa, teksnya memang berbunyi demikian. Konteksnya tadi saya bilang, kenapa Yesus berbicara bahasa Aram Mesikadagala, lalu konteks pada abad itu karena orang Kristen memiliki dua anggota jemaah di Yerusalem. Jemaah yang berbahasa Yunani asalnya itu orang-orang Yahudi diaspora dari Alexandria. Misalnya bapaknya Markus datang ke Yerusalem, punya rumah besar di tengah-tengah kota. Rumah itulah yang dibuat perjamuan malam terakhir Yesus. Itu bapaknya Markus. Rumahnya Maria, ibu Yohanes yang disebut Markus. Saudara bisa bayangkan, di abad pertama bangsa Israel terjajah, kok punya rumah besar di tengah kota? Kalau bukan Yahudi pendatang tidak mungkin. Itu namanya Yahudi diaspora. Makanya di rumah Markus lah perjamuan akhir Yesus Kristus itu dilakukan. Ketika orang modern tidak paham sejarah, akar sejarah ini, bikin teori yang aneh-aneh. Markus kan bukan saksi mata. Markus kan tidak termasuk 12 rasul. Markus kan bukan muridnya Yesus langsung. Padahal kalau kita lihat konteksnya, rumahnya aja dibuat perjamuan malam terakhir Yesus, kok tidak kenal Yesus bagaimana. Tapi Markus tidak termasuk 12 rasul. Markus termasuk 70 murid Yesus. Gitu saudara-saudara, itu faktanya. Makanya clear yang namanya teks dan konteks asli. Yang kedua, sejarah. Nah, sejarah itu bisa sejarah sekuler, bisa sejarah iman. Maka syarat yang kedua memahami kitab suci supaya kita tidak sama dengan mereka-mereka asal ada ayatnya. Nah, ayat itu munculnya konteksnya apa? Ya toh? Kadang-kadang orang nanya ke saya, "Mana ayatnya, Pak?" Terus saya tanya, "Kamu cari ayatnya di mana Matius menulis Injil? Ada nggak ayatnya di Alkitab?" Tidak ada ayatnya. Kenapa kita percaya? Karena kita mendengar kesaksian dari muridnya Rasul langsung. Namanya Papias. Papias itu muridnya Yohanes. Yohanes muridnya Yesus. Masa nggak percaya? Jadi Alkitab itu mesti dilihat dalam konteks sejarah. Bukan kemudian dianggap sebagai buku sihir yang turun dari langit. Tidak ada seperti itu pandangan Kristen, ya kan? Itu orang yang suka bertengkar main ayat itu tadi, karena tidak tahu sejarah. Maka pertanyaannya, benarkah Yesus disalib? Lalu ayat-ayatnya dikutip ini buktinya Yesus itu pingsan, Yesus itu tidak disalib, ini ayatnya. Ya toh? Kristen anehnya mau aja meladeni. Kalau saya pertanyaannya aja sudah keliru. Pertanyaannya mestinya bukan benarkah Yesus disalib? Mestinya pertanyaannya, benarkah Yesus tidak disalib?
Karena tidak disalib itu kesimpulan baru. Faktanya Yesus disalib. Dan yang lebih membuat orang marah-marah terhadap saya, kamu tutup Alkitab, Yesus pasti disalib. Nah, itu soal sejarah. Makanya saya ceritakan tadi, tanpa membaca Injil, Yesus pasti disalib. Kita buktikan sekarang, kita tutup Alkitab kita. Baca Cornelius Tacitus, sejarawan di abad pertama, sekaligus seorang senator Roma dan ahli hukum Roma. Dalam bukunya, dia mencatat begini, ini teksnya dalam bahasa Latin. Auctor nominis eius Christus. Kristus yang dari siapa namanya itu muncul, kata Kristiani. Tibero imperitate per precuratorem Pontium Pilatum supplicio advetus erat. Kristus yang dari namanya itu muncul, kata Kristiani, disalibkan pada masa pemerintahan Kaisar Tiberius di bawah prokurator kita Pontius Pilatus. Sebetulnya Lukas itu sumber primer sejarah karena ditulis oleh saksi langsung, yaitu termasuk 12 rasul. Termasuk 70 murid. Dia 2 orang yang jalan ke Emmaus itulah. Itu Lukas dengan Kleopas. Alkitab tidak langsung cerita siapa Kleopas, tapi Alkitab hanya menceritakan ketika Yesus disalib, di bawah salib itu berdiri ibunya, lalu ditulis saudara ibunya Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Kita bisa membaca buku sejarah gereja dalam hal ini, misalnya Hagesippus yang menulis kira-kira tahun 130 Masehi. Kleopas itu adiknya Yusuf suami Maria. Istrinya juga bernama Maria. Dan dia menjadi pemimpin gereja ketiga di Yerusalem. Clear loh sekarang. Nah itu saudara-saudara. Makanya Lukas juga saksi mata. Tapi bukan saksi mata yang sejak semula. Karena apa? Dia pernah mundur dari pelayanan. Lalu kembali ke pelayanan berkat dia melihat Tuhan memanggil Rasul Paulus, lalu menjadi teman seperjalanan Paulus. Kalau saudara-saudara belajar teologi dari sekolah-sekolah modern itu nggak ketemu yang begini. Lalu gampang orang-orang di luar memprovokasi. Markus kan bukan saksi mata, Lukas kan bukan saksi mata, tinggal 2, yaitu Matius. Tapi Matius yang menulis Injil itu bukan Matius muridnya Yesus, tapi Matius yang lain. Yohanes yang menulis Injil itu bukan Yohanes anak Zebedius, tapi Yohanes di abad kedua. Abad kedua itu tahun berapa, bro? Tahun 97 itu sudah abad kedua. Yohanes baru mati setahun, tahun 95. Nah, dengan kita membaca sejarah seperti ini, yang sering saya sampaikan, sejarah yang penuh bukti adalah mitra dari iman yang penuh bakti. Selubang semut pun orang tidak bisa mengacaukan iman kita. Nah itu saudara-saudara. Makanya dari abad pertama itu kita bisa melacak bahwa Yesus pasti disalib. Ada seorang lagi penulis dari Yunani, namanya adalah Lucianus dari Samosata. Dia menyebut penyaliban Yesus itu parade kekonyolan, takhayul orang-orang bodoh. Dan orang-orang Kristen sampai sekarang menyembah pria yang disalib. Kata salib yang digunakan beda dengan kata salib yang digunakan ke Alkitab. Artinya penulis ini tidak tergantung dengan Alkitab karena dia orang di luar Kristen. Satu sejarawan yang sangat terkenal menulis tahun 95 Masehi, namanya Flavius Josephus. Dia mengatakan bahwa atas desakan para pemimpin agama kami, Yesus telah disalibkan sampai mati pada masa pemerintahan Pontius Pilatus. Namun orang-orang yang mengikuti dia tidak pernah mundur untuk menjadi muridnya. Mereka tetap mengasihi dia. Itulah sebabnya kelompok yang disebut Kristen sampai hari ini masih ada. Kenapa masih ada padahal gurunya sudah disalib sampai mati?
Mereka melaporkan pada hari ketiga setelah semua peristiwa itu, dia bangkit kembali dan menampakkan diri kepada para muridnya. Itu catatan Yosefus. Nah, kita kadang-kadang, itu kan sisipan bapak-bapak gereja. Katakanlah, ada, bukan sisipan sebetulnya. Catatan-catatan penjelas katakanlah seperti itu. Itu dibuang, fakta dasarnya itu tetap disalib. Yang diragukan kan kata-kata mereka melaporkan pada hari ketiga telah bangkit. Katakanlah itu bukan bagian dari tulisan Yosefus, tapi ungkapan atas desakan para pemimpin agama kami, dia telah disalibkan sampai mati pada pemerintahan Pontius Pilatus. Itu masih ada sampai hari ini. Dan itu menjadi bukti kenapa Yosefus dalam laporan, Yosefus itu orang Yahudi, tidak percaya Yesus. Dia mengatakan orang-orang yang disebut Kristen sampai hari ini masih ada karena pengalaman akan kebangkitan itu. Meskipun Yesus sudah disalib. Talmudnya orang Yahudi itu ditulis belakangan, namun ditulis berdasarkan tradisi lisan orang Yahudi. Sekalipun itu masih dikaburkan, misalnya dengan sumber dari abad pertama sebelum Masehi, tapi di situ dikatakan Yesua telah digantung menjelang Paskah, Ereb ha-Pesach. Itu tercatat dalam traktat Sanhedrin. So dengan demikian bisa disimpulkan, tutupan Injilmu Yesus tetap disalib. Ngapain berdebat ayat? Itu yang namanya sejarah. Tapi kalau kita hanya baca buku sejarah, gereja tidak berdiri. Iya toh? Karena sejarah itu kan hanya catatan-catatan peristiwa. Pemaknaan terhadap sejarah, itulah yang kita sebut sejarah iman. Lah sejarah iman itu makna bagi kita apa? Misalnya Yesus Kristus disalib, itu fakta sejarah umum, semua mengakui. Tapi untuk apa Yesus disalib? Itulah catatan iman kita. Dia disalib untuk menebus dosa-dosa umat manusia yang percaya kepadanya. Barulah kita baca Alkitab. Jadi Alkitab itu catatan tentang sejarah iman. Nah setelah masa Alkitab ada tulisan dari para saksi mata, termasuk bapak-bapak gereja. Itulah yang disebut patrologi. Jadi patrologi itu bagian dari sejarah iman. Tanpa patrologi kita tidak tahu siapa yang nulis Injil. Karena Alkitab tidak menceritakan, Injil kedua ditulis Markus, penerjemah Petrus nggak disebutkan. Kita kenal itu dari apa? Dari catatan Papias, fragmen yang disebut dengan kanon Muratori tahun 170, baru muncul semua catatan sejarah, baik itu maknanya bagi kita sejarah iman, baik faktanya bahwa Yesus memang benar-benar disalib. Kalau saya pimpin grup ke Israel, saya punya jalan salib sendiri. Saya minta izin ya agar ungkapan itu saya perbarui secara kontekstual. Biasanya diambil dari jalan salibnya Katolik, Roma, Fransiskan. Dan nanti orang Protestan protes ke saya. Kenapa ini Katolik wis ngaliyo ngono lho. Kamu kalau pemikiran primitif kayak ngono menang ora kira menang, kamu akan menghadapi kelompok-kelompok di luar kita. Karena itu sejarah itu siapapun yang mengatakan, jangankan kok Katolik saudara seiman kita. Yosefus yang Yahudi tidak percaya Yesusnya punya makna. Itu namanya sejarah. Mental sektarian. Itu sebetulnya cara iblis mengganggu gereja. Makanya pulang hari ini jangan nganggap lagi gereja Katolik itu umat agama lain. Kenapa Katolik di Indonesia di agama lain? Karena dulu kekristenan dibawa Portugis Katoliknya, Protestannya dibawa Belanda. Belanda sama Portugis rebutan rempah-rempah. Maka dicatat sendiri ada dua agama. Padahal kalau Anda pergi ke Timur Tengah yang tidak pernah konflik. Kalau di Barat memang pernah konflik toh, Katolik dan Protestan. Tapi kalau Anda pergi ke Mesir, ke Irak, ke Syria, yang ada cuma Kristen, Masikiyah. Nah di Masikiyah itu ada Kanisa Ortodoks, Kanisa Katolik Rum, Kanisa Protestania. Jadi itu satu. Nah saudara-saudara dalam konteks
praktek dan metodologi seperti ini, kemudian kita membaca teks yang tadi disebutkan dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 2 dan 3. Jadi apa cirinya Dajjal itu? Cirinya Dajjal itu secara akar kata dari dagala, itu meniru sekaligus memalsu. Ya. Tapi meniru, memalsu dan sekaligus adalah melawan. Jadi melawan itu artinya apa? Ya memang dia bisa meniru iman Kristen. Tetapi inti iman Kristen sendiri sudah dibuang sama dia. Lah itulah yang bisa kita pelajari dari konteks sejarah. Dajjal itu kan setiap zaman selalu ada. Tapi orang Kristen ini sekarang ini sedang dikacaukan oleh iblis, ya, dengan mencari kambing hitam sesama Kristen. Itu lihat, antikristus itu Katolik, itu Paus, ya toh? Agar kita lupa antikristus yang sebenarnya itu siapa. Tiga-tiganya Anda mengatakan Paus itu adalah antikris. Seumur hidupnya dilakukan untuk mengabdi kepada gereja. Bahwa Katolik berbeda dengan Ortodok, bahwa Katolik berbeda dengan Protestan, itu nggak usah terlalu dibesar-besarkan. Tapi setiap mulut yang mengaku Yesus adalah Kristus, itu adalah saudara kita. Nah, lalu kita mencari-cari dengan hitung-hitungan angka 666 itu penting. Tapi bukan itu. Coba kita baca 1 Yohanes pasal 2 ayat 18. Ya, 1 Yohanes pasal 2 ayat 18. Ini bicara tentang dua antikristus atau dua jenis Dajjal. Yang pertama itu adalah Dajjal historis, Dajjal yang pernah dan muncul dalam setiap sejarah umat manusia, khususnya di umat Kristen di gerejanya. Yang kedua, antikristus yang akan datang pada akhir zaman. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Ini artinya zaman terakhir. Kamu telah dengar seorang antikristus akan datang. Seorang loh. Akan datang berarti belum datang. Pada zamannya Rasul Yohanes menulis ini. Inilah yang disebut antikristus akhir zaman. Antikristus eskatologis. Tapi perhatikan yang kedua. Sekarang, apa arti sekarang? Sekarang ketika Yohanes menulis ini di Efesus, kira-kira tahun 90-an Masehi, telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Nah, antikristus yang kedua itu asalnya dari orang yang menyamar jadi Kristen. Dia mengambil riwayat-riwayat Kristen. Nah, di gereja mula-mula, saudara-saudara, ada dua kelompok yang harus dihadapi gereja. Yang pertama, kelompok apa? Kelompok Yahudi legalistik yang memaksakan hari Sabat, yang memaksakan sunat, dan itu dicatat di dalam Kisah Rasul pasal 15. Kalau kamu tidak menyunatkan dirimu, maka kalau orang-orang bukan Yahudi tidak bersunat dan tidak melakukan hukum Musa, dia tidak diselamatkan. Makanya kemudian para rasul bersidang di Yerusalem. Itulah yang dikenal dengan konsili Yerusalem pertama di Kisah Rasul pasal 15. Sekalipun Petrus saksi mata, sekalipun Yohanes saksi mata, sekalipun Yakobus itu adalah saudara Kristus, yaitu putranya Maria, bapaknya namanya Kleopas tadi, tapi dia tidak bisa mengatasnamakan dirinya sendiri atas putusan Roh Kudus dan putusan kami. Itulah yang menjadi dasar penyelenggaraan konsili di gereja mula-mula. Tahun ini kita akan memperingati 1700 tahun konsili Nikea. Kalau kita hanya baca sejarah tanpa mengerti sejarah iman, Yesus baru diangkat jadi Tuhan tahun 325. Salah lagi. Karena apa? Sejarahnya tidak runut kita pelajari. Nah, jadi yang pertama itu adalah kelompok Yahudi legalis. Karena orang Kristen pertama di Yerusalem itu anggotanya orang-orang Yahudi.
Lalu sekarang malah Paulus yang disalahpahami. Kekristenan ciptaan Paulus, katanya gitu. Buktinya apa? Paulus melarang bersunat, padahal kita harus disunat. Bener gak? Lalu dikutip di kitab Galatia. Terus saya tunjukkan satunya. Kisah Rasul pasal 16, 1 sampai dengan 3. Kamu baca ini. Paulus mau agar Timotius disunatkan. Nah ini Paulus menyunatkan Timotius. Kita harus membaca konteksnya. Galatia itu menghadapi kelompok Yahudi legalis yang memaksakan Taurat kepada orang Kristen. Dan Titus itu bukan orang Yahudi. Sejak kapan orang bukan Yahudi harus disunat? Makanya Paulus mengatakan, kalau kamu menyunatkan dirimu Kristus tidak ada gunanya bagi kamu. Karena apa? Titus memang bukan orang Yahudi. Tidak ada ketentuan bagi orang bukan Yahudi untuk sunat dari dulu sampai sekarang. Tapi karena orang tuanya Timotius, mamanya orang Yahudi, dia disunatkan. Mana yang dilanggar Paulus? Memang sejak dulu aturannya begitu. Ada lagi orang yang memaksakan itu karena tidak tahu konteks sejarahnya. Paulus ketika dia datang ke Yerusalem, dia disuruh membayar nazirnya seorang yang di bait suci, dilakukan semua karena saudara-saudara di Yerusalem mendengar gunjingan tentang engkau bahwa engkau tidak setia pada Taurat. Paulus banyak sponsori orang-orang yang mau melakukan ritual di bait suci. Itu bukti sejarah. Makanya sejarah itu mesti bersambung, tidak boleh terputus. Nah itu saudara-saudara. Jadi tantangan pertama orang Yahudi legalis yang memaksakan budaya Yahudi kepada orang bukan Yahudi. Sejak dulu sampai hari ini orang Yahudi tidak pernah memaksakan hukumnya kepada orang bukan Yahudi. Makanya pada hari Sabat sekarang ini di Israel itu makanan-makanan di hotel Yahudi tetap panas. Kalau dulu kan dingin kalau hari Sabat, karena tidak ada yang berani menyalakan kompor atau menyalakan pemanas microwave. Karena apa? Itu bekerja pada hari Sabat. Tapi orang Yahudi tidak memaksakan Sabat untuk mereka. Bagi orang bukan Yahudi, boleh bekerja pada hari Sabat karena hukum Sabat hanya berlaku bagi orang Yahudi. Lalu dia membayari orang Kristen yang tidak terikat Sabat, orang Muslim yang tidak terikat Sabat. Ayo kamu bekerja di restoran saya, memanasi masakan-masakan itu. Namanya Sabat Goi. Orang-orang Goyim, orang-orang non-Yahudi yang bekerja pada hari Sabat. Sejak dulu ketentuannya seperti itu. Maka para rasul kumpul di Yerusalem. Ngapain ini orang Farisi yang sudah menjadi percaya ini memaksakan hukum mereka? Maka ungkapan Paulus sedikit lagi mengklamirkan seluruh adonan. Jadi kalau dalam tradisi hukum itu ada yang namanya jurisprudensi. Ya kan? Ya, jurisprudensi itu kalau misalnya senior-senior kita sudah pernah mengalami boleh, berarti menjadi dasar hukum untuk boleh melakukan hal yang sama. Kalau Paulus mengizinkan Titus disunat, nanti di kemudian hari mengatakan Rasul Paulus saja menyunatkan Titus yang bukan Yahudi, maka orang bukan Yahudi harus disunat. Akibatnya menjadi presiden buruk bagi sejarah gereja di masa depan. Itu ancaman pertama. Ancaman kedua adalah orang-orang Kristen yang terpengaruh budaya Yunani. Khususnya bukan sekedar budayanya dan bahasanya. Kalau bahasanya itu no problem, tidak masalah. Tapi filsafatnya, cara berpikirnya, bahkan agamanya. Makanya hati-hati dengan filsafat kosong. Katanya Rasul Paulus kan begitu. Itu filsafat Yunani. Nah, saudara-saudara, apa kaitannya? Siapakah roh antikristus itu? Mereka yang menolak Yesus telah datang sebagai manusia. Bagaimana? Kita bisa runut sejarahnya. Ya, sejarahnya iman Kristen ini kan berkaitan dengan sejarah pada zamannya. Sebelum zaman Kristen kira-kira abad 4 sebelum Masehi. Abad ke-5 lebih tepat sebelum Masehi. Itu muncul dua filsafat, aliran filsafat yang saling bertentangan. Satu namanya filsafat Heraklitus dengan
ajarannya sangat terkenal, pantarei, segala sesuatu itu mengalir, segala sesuatu itu berubah, satu-satunya yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Nah, itu Heraklitus. Tapi ada lawannya Heraklitus, namanya Parmenides. Parmenides mengatakan, sebenarnya tua muda itu tidak ada. Itu objeknya kan sama, seseorang. Tua muda itu hanya urusan waktu, hanya urusan angka. Jadi ketika Anda berada dalam satu titik di sini, pada masa tertentu, dan Anda titik di sini pada masa yang lain 30 tahun yang lalu, bedanya ini angka, misalnya 10 ketika dia masih anak-anak, ini angka 30. Ketika orang Yahudi boleh muncul di depan umum. Kira-kira usia Yesus 30 tahun. Tidak usah dicari di India. Yesus belajar yoga. Salah lagi. Ya kan? Karena ini budayanya kita tidak paham. Gitu loh. Kenapa Yesus baru tampil di depan umum? Umur 30. Karena baca kitab Taurat itu. Orang-orang Yahudi yang berumur 30 sampai 50 tahun. Dia bekerja di kemah suci. Sebelum tahun itu tidak boleh mewakili bangsanya. Makanya antara umur 12 sampai 30 tahun itu tidak diceritakan dalam Alkitab. Memang tidak perlu diceritakan karena Yesus harus dilihat dari setting sejarah Yahudi. Kenapa 50? Karena 50 itu usia paling tua dia pelayanan di kemah suci. Usia memberi nasihat, usia 50 itu. Makanya umurmu belum 50 tahun. Bagaimana kamu bisa mengatakan Abraham melihat hariku, ya kan? Ini semua memiliki makna apabila kita membaca Alkitab dari konteks sejarah iman. Nah, kalau sekedar sejarah ya kita bisa terapkan sejarah India. India tidak sama dengan Israel, benar nggak? Bukan hanya filosofinya, lagunya aja sudah beda, benar nggak? Sawan kamahina pawana kare sore jiarari cumi ese jisiban mana kimur, lentuannya begitu. Kalau sejarah Yahudi kan beda. Sema Israel beda, apalagi filosofinya. India, Yunani itu miliki satu rumpun. Makanya banyak vocabulary bahasa Jerman itu Indo-Jerman dulu itu. Bahasa bangsa Arya itu. Makanya itu yang diklaim oleh Hitler, ras yang paling unggul di muka bumi. Itu memiliki, makanya Deo dalam bahasa Latin itu mirip dengan Dewa dalam bahasa Sanskrit. Gloria in excelsis Deo, Deo, Theos. Makanya nggak usah bahasa yang dipersoalkan. Kalau bahasa dipersoalkan, ini peradaban manusia itu bubar. Ini orang mengatakan, Allah itu Tuhannya umat Islam. Sejak kapan kata Allah itu diklaim Islam? Sebelum zaman Kristen kata Allah sudah dipakai. Ada orang Kristen takut sekali mengucapkan insya Allah. Ketika datang ke Mesir, loh, oh pendeta ngomong insya Allah. Itu ada di Alkitab juga, kata insya Allah itu. Benar nggak? Ya. Nah, itu sejarah iman itu penting supaya kita bisa melacak bagaimana yang dilakukan Yesus. Nah, yang kedua ini, kemudian dua kan, bagi Parmenides ini semua tetap, bagi Heraklitus semuanya bergerak. Satunya filsafat ada, satunya filsafat menjadi, filsafat dalam proses terus-menerus berubah. Plato muncul. Nah ini nanti kalau saya cerita Plato, Aristoteles, kemudian protes, Pak Bambang tidak Alkitabiah karena tidak hanya membicarakan ayat. Loh, Anda kalau membaca Kisah Rasul pasal 17, ada ahli pikir dari Epikuros Stoa. Bagaimana kalau Anda tidak tahu Stoa? Tidak tahu Epikuros yang disebut dalam Alkitab. Kita tidak tahu alam pikir yang mendasari pemikiran orang-orang yang dijumpai Paulus itu. Nah, makanya Plato mendamaikan. Kedua-duanya benar dan kedua-duanya salah. Mana yang benar? Ada sesuatu yang tetap tidak berubah. Itu alam ide. Alam yang di sana katanya. Tetapi sesuatu berubah itu alam kita ini, alam temporal ini. Maka ada legenda yang sangat terkenal, orang yang terpenjara di gua, tapi sebagian dari tubuhnya yaitu kepalanya itu menongok keluar.
Ketika ada bayangan sapi lewat, dikiranya bayangan itu kenyataan. Ketika ada pohon diterpa sinar matahari, dipikirnya bayangan pohon itu kenyataan, padahal itu hanya bayangan. Bayangan itulah dunia sekarang ini katanya. Tapi yang tetap itu dunia yang akan datang. Itu kata Plato. Dari Plato ini kemudian dikembangkan jadi filsafat namanya Neoplatonisme. Ada Ammonius Saccas dan seterusnya itu. Philo itu sejarawan Yahudi sekaligus filosof Yahudi yang tinggal di Alexandria. Lalu apa dampaknya ini pada umat Kristen mula-mula? Ini meracuni kehidupan gereja. Lalu mereka bikin teori, Yesus itu tidak benar-benar jadi manusia. Kenapa? Karena dunia yang kita hadapi sekeliling kita itu dianggap kotor, dianggap tidak suci. Maka orang harus melakukan yang namanya katarsis. Maka tidak mungkin Yesus menjadi manusia. Pada zamannya Yohanes, pemimpin bidat ini bertebaran di Efesus. Namanya adalah Kerintus, bukan Korintus. Kalau Korintus itu nama kota, Kerintus itu nama ahli bidat, pemimpin bidat yang mengganggu gereja di awal sejarahnya. Itu nggak dijumpai Matius, nggak dijumpai Markus, nggak dijumpai Lukas, tapi dijumpai Yohanes pada akhir hidupnya. Umurnya Yohanes itu sudah tua sekali pada saat dia menulis Injil itu. Makanya kalau saudara dikasih umur panjang, berarti ada rencana Tuhan bahwa pekerjaanmu belum selesai. Ya toh? Petrus wafat di Roma tahun 64. Paulus tahun 67, Yohanes gak mati-mati, dan dia tidak mati syahid, dia mati tua pada saat dia dibuang ke Patmos sampai dia mau dilelei dengan minyak panas, dia gak mati-mati juga, akhirnya berkarya di Efesus. Lalu muncullah Injil Yohanes yang menegaskan melawan kelompok ini. Kelompok Yunani itu mengatakan begini, Logos seperti pandangannya orang Yunani itu firman. Itu tidak mungkin menjadi manusia. Logos itu adanya di alam antara, bukan Tuhan, bukan pula ciptaan. Lalu apa? Logos itu intermediary being. Logos itu entitas yang bukan Allah, bukan manusia. Letaknya di tengah-tengah. Nah, inilah Logos ini. Dunia ini diresapi oleh Logos katanya. Nah, ini yang dilawan Yohanes. Makanya banyak orang yang tidak ngerti filsafat mualaf akhirnya. Karena apa? Bingung. Loh, ini Injil jelas mengatakan in archi in o logos, pada mulanya logos. Ini mirip dengan Neoplatonisme. Itu mirip dengan Philo, ya kan? Walah lah orang kok ya sederhana sekali pikiranmu, Mas. Belajar filsafat nggak lulus, keburu mualaf. Akhirnya apa? Ajarannya ngawur. Ya toh? Coba di mana itu saya mengutip Santo Agustinus. Dia mengatakan begini, saya ini sudah belajar semua aliran filsafat. Tapi kenapa akhirnya Agustinus menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang pujangga gereja yang handal? Tapi di semua aliran filsafat itu tidak pernah saya jumpai firman telah menjadi daging. Firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai putra tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi Injil Yohanes bukan himne Neoplatonisme seperti yang dikatakan oleh orang-orang awam filsafat itu. Wahyu pasal 10. Kitab terbuka, dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari sorga, berselubungkan awan, dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut, dan kaki kirinya di atas bumi, dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guruh itu memperdengarkan suaranya. Dan sesudah ketujuh guruh itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya,
tetapi aku mendengar suatu suara dari surga berkata, "Meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya." Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi, mengangkat tangan kanannya ke langit, dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya, katanya, "Tidak akan ada penundaan lagi." Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah, seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Dan suara yang telah kudengar dari langit itu berkata pula kepadaku, katanya, "Pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu." Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, "Ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu." Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Maka ia berkata kepadaku, "Engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja." Wahyu pasal 11. Dua saksi Allah. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu, seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut, "Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Mereka mempunyai kuasa menutup langit, supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah, dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka, setiap kali mereka menghendakinya. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar, yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya, dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersukacita atas mereka itu, dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit, dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari sorga berkata kepada mereka, "Naiklah kemari." Lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan 1/10 bagian dari kota itu rubuh, dan 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu, dan orang-orang lain sangat ketakutan, lalu memuliakan Allah yang di sorga. Celaka yang kedua sudah lewat, lihatlah, celaka yang ketiga segera menyusul. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani.